masukkan ya salon tersebut di dalam nyaringan. Yang kami hormati Al-Mukarram Tuan Guru Ustaz Hadi Asrul yang telah hadir di tengah kita untuk menyampaikan selamat Kenalan dalam. mereka di acara pada hari ini yang kami hormati Bapak Tuan Nama Tuan Guru tokoh-tokoh masyarakat yang kami hormati yang kami Bapak yang kami hormati Bapak Ibu para ulama yang telah hadir undangan dalam rangka menyambut dan merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah. Kita dalam melaksanakan acara ini Nusriansah.
ulun permisi lah. Ustaz, ulun berdiri, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makani bisalamati wal afiyah min kulli baliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Sama-sama yang saya muliakan, yang ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, wabil khusus al-mukarram Tuan Guru Sirajuddin, mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umur dan disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kita hormati, yang ulun hormati, ayahanda tokoh masyarakat kita Haji Nusrian Sahlah, selaku ketua panitia, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umur, dikabulkan hajat dunia wal akhirah. Juga yang sama-sama ulun hormati dan ulun muliakan kelompok Maulid Al-Habsyi yang dipimpin oleh Ustaz tadi, alhamdulillah. Juga bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang hadir, wabil khusus kepada Ibunda Hajjah Mala yang berkat beliau ulun dihubungi kawa pulang ke sini kali yang kedua kalinya. Masih ingat lah, Bu? Masih ingat lah, Bu? Batuha ka Ba'anom ka? Ba'anom le. Alhamdulillah. Tiada kata yang paling aula dan yang paling indah melainkan ucapan puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah, karena dengan limpahan taufik dan hidayah dan segala nikmatnya pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, dan menceritakan kelahiran orang yang paling mulia. Yakin dan seyakin-yakinnya tidaklah pulang kita dari tempat ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah pulang dari tempat ini melainkan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang saat ini sedang ada masalah, mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad masalahnya diberi jalan keluar, amin Allahumma. Yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan diampihkan Allah. Yang saat ini ibu-ibu yang banyak hutang, mudah-mudahan dilunaskan Allah. Mung kada lunas juga, mudah-mudahan yang menghutangi kada ingat lagi. Alhamdulillah, nikmat yang terbesar yang Allah berikan ialah tidak lain diutusnya Nabi kita Muhammad ke alam semesta
dan syukur kita kepada Allah, kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Tanda syukur kita kepada Allah pada siang hari ini, mari sama-sama kita mengucap alhamdulillah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Allah ya Allah. Ayo Bu, semuanya sekali lagi. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Mudah-mudahan dengan sebab syukur kita kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir sehat sebaratan. Karena walau kada berduit amun sehat nyaman haja, bujur kabo. Maka pian hendak memilih banyak berduit tapi garing penggaringan atau sehat duit kadida. Yang kita pilih kada lain adalah duit banyak awak. Tapi bujuran gue, kalau sehat tuh kada Allah berikan dengan kita uyuh palah. Walaupun duit banyak ngalih juga. Ya kalau coba pian amun banyak pepantang Ustaz leh. Kada kawa jual Ustaz lah. Surung orang misalnya sapi kada kawa aja kolesterol aja. Surung orang ayam kada kawa aja bakurap aja. Coba mun awak susah tapi sehat, nyapa aja disurung habis. Surung orang sapi habis, surung orang ayam habis, surung orang pucuk waluh makanan hari-hari. Amun kita susah tuh beberang aja makan waluh habis, pucuknya habis. Subuh kadang memakan pucuk waluh, tengah hari pucuk pako. Tahu pucuk pako lah? Pacok apa sini orang nyambat? Papakis. Seraba hijau makanan. Makanya mau orang bihira orang susah tuh lah. Munnya bihira hijau tahi kayak yang padu. Tapi kada apa-apa, yang penting mudah-mudahan kita sehat berataan. Amin Allahumma. Ada amalan Bu Ai supaya sehat terus, handakah? Handak kada? Satu aja, jangan berperiksa. Jujur kah? Amun berperiksa pasti dah ada penyakit. Apalagi umur tua. Amun umur kayak 70, 60 berperiksa. Periksa sana asam urat, periksa kedua kadar gula, periksa ketiga kolesterol. Banyak penyakit. Coba mun kada berperiksa, kada tahu kada ada penyakit. Paling mun mati terkajut aja. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudahan dengan berkat Nabi Muhammad kita sehat berataan. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan oleh Maulid Habsyi tadi, yang semua makna dan tujuannya kada lain hanya memuji kepada Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, menceritakan kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad agar supaya menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad.
Dengan sebab selawat dan salam kita baik, mudah-mudahan selawat salam kita akan sampai. Yang itu dipastikan, yang dicatat oleh malaikat, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad mengatakan, sampaikan kepada warga yang ada di Bendumai, yang di Masjid Al-Falah, yang berselawat pada siang hari ini, yang mengagungkan kelahiranku. Sekali mereka berselawat, Allah akan balas salawat salam kita 10 kali. 10 kali kita berselawat akan dibalas oleh Allah dengan 100 kali. 100 kali kita berselawat dibalas dengan 1000. 1000 kita berselawat setiap harinya, berhak kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Alhamdulillah. Maka dari itu, ayo kita sama-sama membaca salawat. Mudah-mudahan salawat dan salam kita menjadi sebab mendapatkan syafaat dari junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu sallallahu alaihi ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam alaika as-salawat ya sallallahu alaihi Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli sallu ala Nabi Muhammad. Alangkah beruntung manusia yang dijadikan Allah dan yang dikehendaki oleh Allah duduk di tempat yang mulia ini. Karena tidak semua orang yang Allah kehendaki hakun duduk di sini. Ada aja alasan. Amun Allah kadang menghendaki orang tu hadir di majelis maulid, biar masjid besampuk rumah kadang mau tulak. Ayo mainar ya kita pengajian di masjid tu aja orang bermaulidan. Kau haji tulak ya. Aku ngalih jangan ninggalkan film Indosiar ngene. Han, orang bermaulidan rame di masjid inya nonton Indosiar aja. Karena Allah kadang menghendak pian yang hadir, syukur alhamdulillah, nikmat yang besar Allah kehendaki Pak pian hadir duduk di sini mendengarkan cerita kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka dari itu bersyukur kepada Allah, kita dijadikan Allah ikut ambil bagian, umpat andil di dalam acara tersebut. Apalagi yang menyumbang, apalagi yang panitia, uyuh ma'alahkan tirai, uyuh ma'amparkan ambal, uyuh ma'ulahkan kotak nasi. Ada yang menyumbang, panitia kadang disambati orang, menyumbang kada tapi paharatnya nyambat orang. Ma apa-apa ngintok ya, kena tu ya perpintaan pulang wan aku. Oh ya. Orang yang ka ini Pak ai takuni ja kada menyumbang, pandir wara, pian sarik dengan orang mengadakan peringatan maulid berarti menyariki Nabi Muhammad. Pantaskah ini orang diakui kada kena ada hadapan Nabi? Naudzubillah. Pian mun kada hendak menyumbang beranai muntung to lantihai. Dengar kada telinga lantih. Ini ya Allah bapandir kesana kemari, mau ada orang mengadakan acara, mau kada hendak nyumbang beranai, mau kada hendak tulak berdiam di rumah. Jangan nyambat orang. Orang mengadakan seperti ini hanya membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad.
Kita jangan hitung-hitungan untuk peringatan maulid. Man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengagungkan kelahiranku, siapa orang yang mengumpat meramaikan kelahiranku, bulan kelahiranku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Aku je Nabi memberikan syafaat kena di hari kiamat. Alhamdulillah. Syukur pian Bu Ai yang menyumbang hari ini. Ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 100.000. Itulah hak pian sebenarnya. Itulah hak pian sebenarnya. Amal inilah nanti yang mengawani pian di kubur. 100.000 pian menyumbang hari inilah yang jadi saksi di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duit bank semiliar tuh Bu, belum tentu ampun pian. Galang yang di tangan nengkaya ibu batis ganalnya tuh belum tentu ampun pian. Boleh jadi esok pian mati, boleh jadi pian mati baduhulu laki badudi, atau laki badudi pian baduhulu. Apa habar galang pian? Apa habar kalung pian? Apa habar mobil pian? Apa habar duit yang semiliar? Siapa yang mewaris? Pasti bini anom. Ada percaya mati habar dulu. Ada yang madahkan lakiku setia keramput. Mati japian kawin. Aku gin mun labini mati kawin najwa. Bagaya yang ai bagaya. Lep nih nonton bini kena sareki bini. Mati. Karena dalam dunia ini tidak ada yang setia. Hanya satu yang setia. Yatsba'ul mait salah satun. Amun kita mati Pak yang mengantar 3. Pertama ahluhu keluarga. Yang kedua maluhu harta. Yang ketiga amaluhu adalah amal. Yang 2 kada setia. Harta mengantar ke kubur, mobil Pajero mengantar ke kubur, motor NMAX mengantar ke kubur, motor PCX mengantar ke kubur. Tapi setelah kita dikubur, bulik mobil Pajero, mobil Avanza, bulik itu motor NMAX. Kada suah aku mendengar orang mati NMAX dimasukkan juga ke kubur. Pahuam di Mendumai nih, ada kah Pak Haji? Nah, kadida aja Pak Haji. Bulik motor toh, keluarga bulik juga. Amun bini mati, laki mengantar. Habis dikuburkan laki, bulik. Ada jodoh, kawin. Apa kabar pian dikubur? Hanya satu yang setia Pak Ai. Amal kita yang hari inilah yang mengawani kita di kubur tadi. Yang pian menyumbang 1.000 itulah yang mengawani di kubur Bu Ai. Makanya pian jangan pamalar kalau untuk beramal. Harta kada setia kalau kada dijalankan di jalan Allah. Keluarga kada setia. Laki pian yang sayang-sayang, yang takutan diambil janda toh. Amun pian mati boleh sama Pak Ai kita juga. Amun kita Pak Haji mati bini gin bulik, ada jodoh kawin ninya. Apa kabar motor kita? Motor tuh tungganginya aja Pak Haji. Mobil tungganginya, motor tungganginya, bini. Jadi kadede yang setia. Jadi Pak mau beramal. Amun bini menyarik sariki lagi. Kenapa tuh ikan menyariki aku? Aku nih beramal nih pakai aku dikubur. Mun aku mati muha acam hendak mengawani aku dikubur. Ini laki yang baik. Tapi jarang ada laki yang wani kayak itu. Karena lelaki ini amun di luar rumah jadi macan, amun di dalam rumah jadi kucing. Termasuk penceramah. Bu, kan ada yang setia, lelaki kada setia, bini sama. Survei membuktikan sudah. Ulun Bahaji suah menalkinkan laki orang. Setelah ulun talkinkan guru bininya di belakang amok. Lapas aku anak 4 lakiku. Biar aja aku mati juga. Percuma hidup tanpa lakiku tuh percuma. Aku munyak mendengar. Jaku nyambat keluarganya lapas. Uja keluarganya mun dilapas busia masuk mepe guru. Maraya jer kok. Sekali dilapas buka para kubur. Nah, lam hatiku busia masuk kayak apa nih? Setelah inya di para kubur, mana ada masuk. Nangis di higa itu benar ya.
Dalam hatiku masuk cil, masuk. Cuma dalam hati aja bahagia. Mana ada masuk Ustaz? Ada masuk dalam hatiku. Oh ini nih acting. Kebanyakan nonton Indosiar aja ku acil nih. Yang memberi muar Pak Haji 6 bulan silam ulun manukar martabak inya nukar martabak kulihat ada lalakian di muka siapa ngene aja kok laki hanyar aja lemah hatiku ay semalam maka amuk menangis aja kok sekalinya kawin nih juga jadi yang setia apa bu amal yang setia. Jadi jangan pamalar jadi orang. Ini awak sugih mobil ada nyumbang 5.000. Ya Allah, bapandir aja kada usah dicatat ya. Aku ikhlas aja 5.000. Kalah dengan orang yang susah. Janganlah kita nih bakhil. Tahu kada pian? Al bakhilu aduwullah. Orang pemalar musuh Allah. Walau kana aliman, meskipun inya orang alim, apalagi bebungulan. Ujar Nabi Muhammad berwasiat kepada Sayyidina Ali di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Ya Ali, wahai Ali, aku lihat di pintu surga bertulisan. Apa tulisannya bu? Anti haramun ala kulli bakhil. Aku diharamkan atas orang yang pamalar. Bahasa kitanya, yang pemalar dilarang masuk. Jangan pemalar kita. Apalagi untuk peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ulun doakan yang menyumbang hari ini, mudahan rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyumbang peringatan Maulid hari ini dengan berkat kemuliaan Nabi, mudahan kawa bahaji, kawa umrah, kawa ke Baitullah, berziarah ke makam Rasulullah, mudahan kabul hajat dunia wal akhirah. Yang belum kawin mudah-mudahan dapat jodoh, yang sudah kawin mudah-mudahan kada kawin lagi. Kutan ulun biar ada yang menciling mata di belakang. Sallallahu Nabi Muhammad. Ayo, untung kita umpat andil dalam peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak kelebihan yang Allah turunkan. Allah turunkan rahmat, Allah turunkan berkah. Bahkan dikatakan semua makanan yang ada di hadapan majlis Maulid Rasul, baik banyu minum, pisang, wadai, nasi kotak, Allah akan turunkan alfan nur, akan 1000 cahaya diturunkan di tempat makanan-makanan ini. Wa alfad dawa, 1000 obat. Jadi pian kalau makan nasi, yang nasi tadi untuk peringatan Maulid, menyatakan itu adalah obat dari segala penyakit. Minum yang ada di hadapan pian yang dibacakan oleh Maulid Habisi, itu Allah turunkan 1000 obat. Niatkan aja kalau kita berpenyakit, mudah-mudahan ya Allah dengan sebab banyu ini nah yang kami baca Maulid, yang kami mengagungkan kekasihmu, mudahan penyakit ulun hilang. Minumkan pian 1000 obat. Pian Pak Ai misalnya ada penyakit, ada masalah, bini pemamaian, berikan nasi Maulid nih pian. Suapi nah makan toh, jangan ampih pemamai. Mun masih jual pemamai, bungkus nasinya tuh masukkan. Kan? Ya kah? Banyak kelebihan-kelebihan orang yang senantiasa mengadakan peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berataan sekali lagi yang hadir tidak pulang kita dari tempat ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Asal hadir ke Maulid tadi Pak Ai ikhlas. Asal Bu Ai hadir Maulid tuh bujur-bujur, bukan karena niat yang lain. Apalagi baya berniat nasi bungkus. Aku aja hadir ke Al-Falah masjid aja hendak nasi bungkus nere. Ya Allah, menyumbang nasi 3 kotak, membawa 20. Sesadang Bu Ai, jangan ketujuh angkut-angkut.
Amun ibu-ibu ni ku perhatikan, tapi di sini kan tidak. Wadah kami di sana jauh. Amun sudah memenakipan wadai orang yang banyak di hadapan toh, belum aku tuh lagi berjalan, langsung habis. Berop dia ambil. Tapa yang licak tuh gin masukkannya dalam tas. Bingka masukkannya. Tatangis tuan rumah. Juatan rumah aku hendak juga ngambil berkah. Seuting gak ditinggalinya. Jangan wai. Hendak minta-minta, cuma jangan banyak. Amun mah habis itu lain minta ngarannya merampok. Kan sallallahu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sedikit kita menceritakan kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kabuhan bian. Sewaktu Nabi kita Muhammad hendak dilahirkan, fastabsyaral alam bikudumi. Seluruh alam ini bergembira tanpa terkecuali. Pohon bergembira, rumput bergembira, bahkan seluruh binatang ternak orang Quraisy pun gembira. Itu dibacakan bebuhan maulid tadi apa? Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Seluruh binatang-binatang ternak orang Quraisy semua mereka dengan fasihnya berbicara. Bukan lagi berbahasa binatang, tapi mereka dengan fasihnya mengatakan apa ujarnya? Qad ulidan nabiyul muntazar. Sungguh telah tiba nabi yang kami nanti-nantikan. Kalau saja buai binatang gembira, pohon gembira, batu kerikil gembira, bulan bintang bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad, bagaimana dengan kita umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad? Ada yang kada bergembira, ada yang bapander, aku jaga hendak memalitan to ahja. Pantaskah ini orang diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umat? Bersyukur kita pada hari ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bergembira menyambut kelahiran atau bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana bentuk kelahiran Nabi Muhammad? Samakah Nabi Muhammad lahir dengan kita? Kade. Nabi Muhammad basyarun, manusia. La kal basyar, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Nabi Muhammad lahir, kita pun lahir. Tapi samakah lahir Nabi Muhammad dengan kita? Kada sama. Dalam Maulid Absi itu dijelaskan, ulida maktunan, makhulan, maktu asurrah. Nabi dilahirkan dalam keadaan berkhitan, makhulan bercalak mata, maktu asurrah, tali pusatnya sudah putus berdahulu. Adakah anak orang menduma ini nangka itu? Ada. Nabi Muhammad makan, kita pun makan. Samakah makan Nabi dengan kita? Kada. Nabi Muhammad sedikit makan, amun kita sedikit-sedikit makan, sama dengan gancang makan. Nabi Muhammad berkeringat, kita pun berkeringat. Samakah keringat Nabi wan kita, Bu? Keringat Nabi harum, keringat kita bau masam. Binian tuh biar bungas, soroh haba jalan sampai inya bapalohan. Imbah itu pai hanya pian cium ketiak bini pian dah. Bau masam. Kita sama juga pai. Kenapa? Karena kemuliaan Nabi Muhammad. Nabi berudah, kita berudah. Sama karudah Nabi dan rudah kita. Nabi mun berudah dirabuti sahabat. Kenapa? Rudah Nabi obat. Rudah kita siapa akun mengambil? Rudah Nabi jadi obat. Rudah kita jadi bala. Pada percaya bulik ni pai rudah aja batis kawan. Kada bincul dah itu biar. Tidak sama, karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kemuliaan Nabi Muhammad. Andai kata nih kita hendak mengisahkan kemuliaan Nabi Muhammad,
walaupun dikumpulkan seluruh ahli sejarah yang faham dan mengetahui kemuliaan Nabi Muhammad, kita kumpulkan menjadi satu dan suruh menceritakan, maka semua itu tidak akan sanggup menceritakan semuanya. Tak akan pernah habis kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa intisari kita ambil pelajaran bahwa hari ini kita peringatin Maulid? Apakah hanya berami-ramian kayak ini aja? Ada. Apakah hanya sekedar berkumpul-kumpul kayak ini aja? Ada. Tentu banyak yang kita ambil. Di antaranya adalah untuk mencontoh akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an yang dibacakan oleh qari kita tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Nabi Muhammad ikutan, suri tauladan, contoh yang baik, yang siapa saja mencontoh, mengumpati akhlak Nabi, ia akan bahagia dunia wal. Hendak menjadi pemimpin, umpati kayak apa pemimpinan Nabi Muhammad. Apalagi nih para pilkada, hati-hati memilih. Pilih orang yang bujur-bujur amanah. Pilih orang yang bujur-bujur memikirkan masyarakatnya. Jangan tergiur hanya gara-gara janji-janji. Amun janji itu dari bahari, kanyang sudah kita makan janji. Bujur kah? Bujur kah? Amunnya kina tuh kekanakan gin bisa. Lebih baik memakan iwak karing di dalam piring daripada memakan daging lewat mimpi. Bujur kah? Yang pasti-pasti aja. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pemimpin kita yang akan datang pemimpin yang amanah, pemimpin yang mengumpati jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad seorang pemimpin seluruh dunia yang tidak ada kesuksesan seorang pemimpin melainkan yang paling sukses memimpin adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena akhlaknya. Kenapa? Bukan memikirkan dirinya dan keluarganya, tapi memikirkan umatnya. Rela lapar asal sahabat kenyang, rela lapar asal umatnya nyaman, rela sakit asal masyarakat dan umatnya nyaman. Pemimpin inilah yang kita nantikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pemimpin-pemimpin yang senantiasa menjaga amanah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hendak berumah tangga bahagia, ikuti bagaimana rumah tangga Nabi Muhammad. Bu, ibu, oh bu, sugih kada menjamin bahagia, bujurkah? Sugih kada menjamin, rumah ganal kada menjamin. Rumah ganal bukan menjamin kebahagiaan. Duit banyak kada menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan letaknya di mana, Bu? Di hati. Walau hidup sederhana, walaupun laki kada tapi bungas, walaupun laki hirang kada berduit, tapi laki tadi taat dengan Allah, pian taat dengan Allah, penuh dengan rasa cinta, penuh dengan kebahagiaan, maka rumah tangga yang sederhana laksana sur. Rumah ganal mentereng ganal, tapi di dalamnya seikung malampir, seikung gerandong, maka rumah itu nang kaya neraka. Nang laki menawak pakai rinjing, nang bini menawak pakai panci. Panci termasuk bawah rumahan, piring betarbangan, maka rumah yang ganal laksana nara. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kayak apa caranya? Umpati bagaimana rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Pai dengan bini kayak apa? Nabi Pai memanggil bini Sidin yang bernama Aisyah itu dengan bahasa apa? Humairah. Tahulah Bu artinya apa? Pipi yang kemerah-merahan. Itu Pak Ai, Nabi melajari kita. Mun memanggil bini, panggillah dengan yang baik-baik. Jangan memanggil sesuatu yang ada aib di dalam bini. Mantang-mantang bini hirang orang.
pian buai memanggil laki, jangan berubah nang kaya pian hanya rekawin. Kalau ba abang sampai ke tuha. Kalau ba ayang sampai ke nenek. Jangan laki bungkuk nanangkok. Jangan berubah. Cuma manusia ini gampang berubah Pak Haji leh. Kadang kita nih mau lagi hanya kawin Ustadz lah. Uma bini kita berdandanai. Bini bau minyak Casablanca, nang laki bau minyak Marlboro. Tuh hanya kawin. Pas tuha nang bini bau minyak kapak, nang laki bau minyak GPO. Anak masuk wahin. Sallallahu Nabi Muhammad. Jangan berubah dalam rumah tangga. Nang laki sayang dan bini sayang dengan laki. Hendaklah bu ulun padahkan supaya di rumah tangga tuh kada bakal lahi, dua aja kuncinya. Rumah tangga supaya kada bakal lahi, dua aja kuncinya. Nang laki pai kita gawi apa yang disenangi bini. Maka yang bini gawi apa yang disenangi laki. Amun bini kita apa ketujuh belanja, belanjakan. Amun bini ketujuh duit, diberikan. Amun bini ketujuh shoppingkan. Amun bini hendak baju larang, tukarkan. Tupian kada bakalan disariki bini. Pian gaya itu jua buai gawi apa yang kami senangi. Amun laki ketujuh kupikan. Laki ketujuh tapaikan. Laki ketujuh apamkan. Laki hendak bebini. Ada aja yang nyambat di belakang tuh, sipakan ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Intinya buai beradab. Laki tahu hak sebagai seorang laki, nang bini tahu hak sebagai seorang hak bini. Romantis tidak akan pernah hilang dimakan masa. Romantis tidak akan hilang dimakan oleh usia. Bahagia hidup. Lihat Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Pian membaca kada membaca manakib Siti Khadijah. Siti Khadijah tuh bu, kalau Nabi Muhammad ingin disakiti, Khadijah yang di depan. Artinya dibela. Kalau Nabi Muhammad itu dihina, Khadijah yang memuji. Ini bini bagus. Jangan laki dihina orang, inya umpat jua mahina. Yang dia laki, aku ini dipadahkan orang hirang. Dasar hirang tuh aja. Aku gin telanjur bener aja. Nah ini bini pian mun mati jadi hantu, amun mati jadi kambing. Sallallahu Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad rumah tangga dengan Khadijah pian? Nabi pernah satu ketika datang syiar keuyuhan, dilihat Siti Khadijah lagi menyusui anak, diambil Fatimah ditidurkan. Nabi Muhammad pun berbaring di tempaha Khadijah. Suahkah laki pian berabah di tempaha? Mana ada paparak sedikit gin sikutnya. Sana pangjah, panas ijah. Panas saja duit kedidak. Nabi berabah di tempaha Khadijah. Tidak beberapa lama Khadijah ketiduran. Nabi ketiduran. Taguring Nabi. Di dalam tidur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad takajud karena ada air yang menetes di pipi Nabi Muhammad. Setelah Nabi bangun, ternyata yang jatuh itu adalah air mata Khadijah.
Nabi Khadijah menangis memandang wajah daripada Nabi Muhammad yang sedang letih dari mensiarkan agama Allah. Nabi bangun, ujar Nabi, "Buai, ya Khadijah, kenapa pian menangis? Kenapa engkau menangis wahai Khadijah? Ikam menyesalkah kawin dengan aku? Harta ikam habis untuk syiar agama. Ikam menyesalkah wahai Khadijah?" Apa ujar Khadijah, "Bu, demi Allah, sedikit pun apa yang sudah kukorbankan untukmu aku tidak menyesal ya Rasulullah. Tapi yang kutangiskan tahukah ya Rasulullah, aku takut besok atau lusa aku dicabut nyawa oleh Allah. Siapa lagi yang ngurus-ngurusmu ya Muhammad? Siapa lagi yang membela-mu ya Nabi Muhammad? Siapa lagi yang bakal mengurusi untuk syiar agamamu?" Sampai-sampai Khadijah berwasiat, "Ya Rasulullah, wahai suamiku tercinta, kalaulah aku besok mati dan aku dikuburkan, andai kata pian hendak menyeberang laut, menyeberang sungai untuk menyebarkan agama Allah, tidak ada rakit, tidak ada sampan, aku ridho gali kuburku, ambil tulang belulangku jadikan sebagai rakit untuk menyebarkan agama Allah. Andai kata pian kerja dana, andai pian kerja duit, andai kata tulang belulangku payu dijual, gali kuburku ya Rasulullah, jual, aku ridho." Bagaimana perjuangan Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaannya, pian apa yang sudah pian perjuangkan gasan laki? Jangankan meminta duit, hendak menukar rokok gin laki bakalahi dahulu. Yang minta duit ya laki, gasan apa? Ya. Hendak menukar rokok ya, rokok taros. Coba jangan diisap rokok tuh, dibantas. Ya. Tuh ada tuh orangnya tuh. Laki padahal dapat duit, nah semuaan diberikan ke bini. Laki hendak menukar rokok, berdamai dulu hanya memberi. Jangan durhaka buai dengan laki. Laki itu sebungul-bungul laki tetap pemimpin dalam rumah tangga. Bahkan dikatakan, dihikayatkan, Siti Fatimah pernah satu ketika buai bersanda gurau bepandiran dengan suami tercinta yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Di tengah candaannya, di tengah bagayaan, Fatimah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Sayyidina Ali. Berubah wajah Sayyidina Ali. Lalu Fatimah melihat wajah Sayyidina Ali berubah. Fatimah pun minta maaf, mencium tangan, bahkan ditawapi 7 kali. Saking takutannya Fatimah kalau menyakiti hati daripada Sayyidina Ali. Setelah dimaafkan oleh Sayyidina Ali, Fatimah pun berjumpa dengan ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Fatimah, "Buai, bah, ulun semalam bagayaan dengan laki ulun. Ulun kada sengaja mengeluarkan kata-kata yang meulah tersinggung Sayyidina Ali." Apa aja Nabi, Pak? Ikam sudah minta maaf kah? Sudah. Ridho kah sudah laki ikam? Ridho. Demi Allah ya Fatimah, walau ikam anak kandungku wahai Fatimah, andai kata laki ikam tu sarik dan ketika itu pula Allah mencabut nyawamu tanpa ridho daripada suamimu, demi Allah abahmu ini tak akan mau menyolatkan jenazah. Nabi kalau kada hendak menyolatkan jenazah orang tu mati kafir. Jadi mun bakalahi dengan laki jangan lawas. Amun bakalahi juhur asar lah kasih minta maaf. Kecuali kalau kopian pas bakalahi itu Allah cabut nyawa pian. Ya kah? Sakurang-kurangnya maghrib tuh nah mencium tangan laki. Ya maaflah tadi aku menawak pian pakai sasapu. Ija laki sudah kumaafkan sebelum pian minta maaf. Amun kurang menawak aku pakai sasapu, esok tawak aku dengan cubik. Minta maaf, cium tangan laki. Inya ada aja sebagian kita nih lah kada hakun mencium tangan laki. Hari raya aja kada hendak pemaafan dengan laki. Ada aku menamu orang kayak itu. Kenapa jerulun pian kada hendak pemaafan dengan laki? Kada salahku juga. La ilaha illallah. Ada salahkah? Kada salahkah? Adab mencium tangan laki itu pahalanya ganal. Tahu kapian?
Orang mencium tangan laki yang kayak mencium Hajar Aswad yang ada di kota Mekah. Pian umrah belum tentu kawa mencium, berabut orang mencium. Maka dari itu Bu Ai, mun kita kada kawa umrah, kita kada kawa bahaji, ciumlah Hajar Aswad yang di rumah. Cium tangan laki. Hajar artinya batu, Aswad artinya hirang, artinya batu yang hirang. Amun laki hirang, itulah Hajar Aswad yang sebenarnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Dengan laki itu beradab, beulun, bepian. Jangan mun sudah bakalahi, kenapa ikam? Ikam terserah aja, amun bosan turun dari rumah nek. Ikam semalam ngau ini aku tuh kadi di modal. Abahku sugih, rumah ini peninggalan abahku. Turun ikam dari rumah nek. Semalam ikam malamar aku kadi bermodal. Bermodal atau lato bener eh. Ada bini nang kayak itu dilaknat pian. Hah? Aku menyasal kawin dengan pian nek. Uja laki nyasal apa anak 12 sudah. Ridho aja menerima takdir itu boy. Laki kita kada bungas, kada berduit, ridho aja. Ada hikmah. Apa hikmahnya? Amun laki kada berduit, amun inya berjalan, pian kada mencari. Laki hirang, kurus, kada berduit dah pulang. Amun inya hilang dari rumah, pian kada mencari. Mana maamat lakimu aja, tahu aja. Kada mencari, kapian kada takutan, kada janda. Mana juga ada yang hendak. Aku gin telanjur nereja, no. Tenang di rumah. Coba pian belaki orang gagah kaya ulun nih. Labah aja leh. Jangan sehari, sejam dia sudah mencari di mana yang ya. Tuh, ulun nih sebulan berkeliling. Palangkaraya dan sekitarnya di sini 10 hari. Kena pian ke Banjarmasin dan ke Puas sana 10 hari. Habis itu Kalimantan Timur 10 hari. 10 hari terakhir ulun ke Jambi, Riau, Sumatera sana. Sabulan ninggalkan bini. Apa kada bini begandangan benar. Makanya sanu mah WA. Yang ya. Acara hari ini di Mendumai kalau aja. Tahu inya jadwalku Inya amun siang takutan benar bini tuh. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu. Nah, ya banyak ibu-ibu tuh ya. Jaga mata tuh yang ngai aja. Ku balas saya, kok aku berceramah bikin gym. Ma aku dah hendak nyakiti bini tah. Pak Haji ku balas yang jar kok. Biar aja pandangan nih untuk semua orang, tapi hati dan cintaku hanya untukmu aja. Langsung mengirim lope gana. Nyut ya. Dalam hatiku ranai ikam ngada WA aku lagi. Inya kadang-kadang Pak Ai kada boleh juga terlalu jujur dengan bini. Kalau mau ulah inya sarik jangan. Rajin punya hendak melihat jemaah ibu-ibu tuh fotokan pangyang ya. Ku foto nini umur 70 tuh. Cerak aja ku foto. Nah yang jemaahnya aja kok tuha leh hija. Padahal di hija ada bunga sebenarnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Teruslah sedikit lagi ulun kada terlalu lawas. Mana sudah? Oh ya. Langsung aja lagi lah. Oh ada beliau nak datang. Kan alhamdulillah boy. Doakan. Pacang insyaallah kada calon lagi, yakinkan aja. Bupati yang akan datang hadir di tengah tiga pada hari ini menyapa babuhan pian yang ada di Mendumai. Doakan mudahan hajat sidin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan mau hajat sidin menyempatkan waktu tuh. Mudah-mudahan doakan aja. Nah, jadi pula kemuliaan dan akhlak dari Nabi Muhammad itu pian luar biasa. Maka dari itu pian umpati sekecil apapun akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bujur-bujur mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, amalkan sunnahnya, amalkan apa yang diperintahnya, tinggalkan apa yang dilarangnya. Itulah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sekecil apapun sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka gawi. Karena ujar Nabi, man hayya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintai kepada diriku. Dan barang siapa yang mereka cinta denganku, kana ma'i fil jannah, maka ia bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berataan setelah melaksanakan peringatan Maulid, kita menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kita berataan kawa mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ujar Nabi, sembahyang, sembahyang. Ujar Nabi, jangan menyambat orang, jangan nyambat orang. Bu, muntung dijaga. Bu, muntung, tahu kah muntung? Muntung tahu kah? Jangan katujuh nyambat orang. Jangan gajah di seberang laut kelihatan. Samut di seberang laut kelihatan, gajah di pelupuk mata kada kelihatan. Itulah orang-orang yang lantih. Jadi hari ini alhamdulillah beliau datang di tengah-tengah kita yang kita sedang merayakan peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau, dengan doa kita bersama, dengan kita sama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad, mudah-mudahan hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mari kita sambut dengan salawat dengan beliau. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada